Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak soli dan solihah? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat ya. Amin ya robbal alamin. Anak soli dan solihah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita bersama-sama berdoa. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma wa amalan mutaqabbalan. Amin ya robbal alamin. Semoga pembelajaran kita hari ini berjalan lancar dan kalian dapat memahami materi hari ini ya. Amin. Hari ini kita akan belajar muatan pelajaran matematika pada tema 4 kewajiban dan hakku dengan judul materi kita yaitu menentukan dua bilangan yang jumlahnya diketahui. Sekarang kita akan menentukan dua bilangan yang jumlahnya diketahui. Jadi di sini hasil penjumlahannya telah diketahui, tetapi bilangan yang dijumlahkan yang akan kita cari. Nah, langkah-langkahnya yaitu yang pertama, untuk mendapatkan bilangan pertama, maka tentukan sebuah bilangan yang lebih kecil dari bilangan yang diketahui atau dari hasil penjumlahan. Kemudian, langkah kedua, untuk mendapatkan bilangan kedua, maka kurangi bilangan yang diketahui dengan bilangan yang pertama. Di sini dapat kita tulis A ditambah B sama dengan C. Jadi bilangan pertama yaitu A, bilangan kedua yaitu B, sedangkan C itu adalah hasil penjumlahan atau jumlah yang telah diketahui, di mana A-nya lebih kecil dari C atau bilangan pertama lebih kecil dari C, kemudian B sama dengan C dikurang A. Jadi hasil dikurang bilangan pertama. Nah, perhatikan contoh berikut. Contoh pertama, A ditambah B sama dengan 370. Pertanyaannya, tentukan nilai A dan B. Atau tentukan bilangan A dan bilangan B. Penyelesaiannya yaitu, pertama tentukan bilangan A. Jadi kita tentukan terlebih dahulu bilangan A, di mana A itu kan lebih kecil dari nilai C. Nah, nilai C di sini yaitu 370, berarti A lebih kecil dari 370. Nah, misalkan nilai A ini kita ambil sembarang, yang penting nilainya di bawah 370, boleh kita ambil 200. Nah, di sini Ustazah mengambil nilai A itu 200. Sehingga bilangan B dapat kita tentukan dengan cara sebagai berikut, yaitu sesuai rumusnya A ditambah B sama dengan C, atau A ditambah B sama dengan 370. Maka karena kita sudah memisalkan nilai A itu yaitu 200, maka langsung diisi yang nilai A. Jadi 200 ditambah B sama dengan 370. Nah, bagaimana caranya agar 200 ini bisa jadi 0? Jadi ruas kiri ini bagaimana caranya supaya bisa menjadi 0? Berarti nanti di ruas kiri ini hanya tersisa B, tidak ada lagi 200. Caranya yaitu kedua ruas kita kurangi 200. Jadi ruas A dan ruas B atau pemisah antara sama dengan itu kita kurangi 200. Agar ruas kiri tersisa B, maka 200 dikurang 200 ditambah B sama dengan di kanan juga harus dikurang 200. Jadi 370 dikurang 200 hasilnya sama dengan 170. Jadi nilai B itu 170. Maka nilai A dan B dapat kita ganti dengan A sama dengan 200 dan B sama dengan 170. Sekarang kita masuk di contoh nomor 2. Selain waktu untuk tidur,
lama waktu yang dihabiskan Fitri di rumah dalam sehari adalah 600 menit. Fitri menggunakan waktu tersebut untuk membantu ibu menyelesaikan pekerjaan di rumah dan untuk kegiatan lainnya. Kemungkinan lama waktu Fitri membantu ibu dan untuk kegiatan lainnya adalah, jadi kita langsung masuk di penyelesaian. Di sini kita misalkan lama waktu membantu ibu itu kita misalkan A. Kemudian lama waktu yang digunakan Fitri untuk kegiatan lainnya kita misalkan B. Sedangkan total waktu kegiatan dalam sehari yang dihabiskan oleh Fitri yaitu C. Jadi pada penjelasan sebelumnya bahwa nilai A itu atau bilangan A itu harus kurang dari 600 atau nilainya harus lebih kecil dari nilai total. Nilai totalnya kan 600 menit, berarti dia harus lebih kecil dari 600 menit. Nah, kita misalan pertamanya itu kita ambil nilai A-nya yaitu 240 menit. Sehingga nilai B-nya adalah A ditambah B tambah E sama dengan C. Rumus tadi A ditambah B sama dengan C. Maka nilai A-nya 240, maka 240 menit ditambah B sama dengan 600 menit. Agar ruas kiri yang tersisa hanya B, maka kedua ruasnya harus dikurangi 240 menit. Maka 240 menit dikurang 240 menit ditambah B sama dengan 600 menit dikurang 240 menit. Karena 240 menit dikurang 240 menit sama dengan 0, maka B sama dengan 360 menit. Sekarang kita masuk di pemisalan kedua. Sekarang kita misalkan nilai A-nya yaitu 450 menit. Maka nilai B-nya adalah A ditambah B sama dengan C. Kita sudah misalkan bahwa nilai A-nya sama dengan 450, sehingga 450 ditambah B sama dengan 600 menit. Seperti pada contoh-contoh sebelumnya, agar ruas kirinya menjadi B, maka kedua ruasnya dikurang 450, maka nilai akhirnya yaitu 150 atau nilai B sama dengan 150 menit. Kita masukkan dalam tabel yaitu total waktu kegiatan Fitri di rumah dalam sehari 600 menit. Nah, jika waktu yang digunakan Fitri untuk membantu ibu 240 menit, maka lama waktu kegiatan lain adalah 360 menit. Begitu juga jika waktu digunakan 450 untuk membantu ibu, maka waktu kegiatan lain 150 menit. Nah, sekarang coba perhatikan jika contohnya dalam bentuk soal cerita. Ayah Fitri memperbaiki genting rumah. Ayah Fitri perlu membeli sejumlah genting untuk mengganti sejumlah genting yang rusak. Jumlah seluruh genting yang ada adalah 346 buah. Kemungkinan banyak genting yang masih bagus dan genting rusak yang harus diganti adalah, kita masuk di penyelesaian. Kemungkinan pertama, jadi di sini ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama yaitu langkah pertama, pilih sebuah bilangan yang kurang dari 346. Jadi yang kurang dari 346 itu Ustazah di sini mengambil misalnya 256. Kemudian langkah kedua, lakukan pengurangan. Jadi kita melakukan pengurangan dari bilangan 346 dikurang 256. Atau bisa di sini dikatakan bahwa nilai A yaitu 256 sedangkan nilai C adalah 346. Jadi rumusnya B itu sama dengan 346 dikurang 256, maka hasilnya yaitu 90. Sekarang kemungkinan kedua, sama dengan kemungkinan pertama, langkah-langkahnya yaitu langkah pertama kita pilih sebuah bilangan yang kurang dari 346. Di sini Ustazah mengambil, Ustazah misalkan 214. Kemudian langkah kedua, lakukan pengurangan. Jadi Ustazah mengurangkan 346 dikurang 214, maka hasilnya yaitu 132. Itulah materi kita hari ini. Ustazah mengucapkan terima kasih kepada anak-anak Ustazah yang telah menonton video pembelajaran hari ini dari awal
video hingga akhir video. Semoga kalian dapat memahami apa yang Ustazah jelaskan. Ustazah mengingatkan kepada kalian agar sholat 5 waktu tepat waktu, selalu berbuat baik dimanapun, dan berbakti kepada kedua orang tua. Sekian dari Ustazah, mari kita tutup pembelajaran kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.